Shalom, selamat pagi kepada seluruh sahabat GKPS TV dimanapun berada yang mengasihi Tuhan dan yang mencintai firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima dan mendengar firman Tuhan. Untuk itu marilah kita bersatu memohon, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing. Dan kami bersyukur kalau Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami roti kehidupan yang dari surga, yaitu segenap sabdamu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mempercayai sabda Tuhan dan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau karena kami telah siap untuk mendengar dan menerimanya. Dalam Kristus Yesus kami memohon, ya Bapa di surga. Amin. Sabda Allah bagi kita pagi hari ini adalah yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kematian bagi sebagian orang adalah hal yang tabu dan topik yang tidak nyaman untuk dibicarakan. Walaupun semuanya sebagai manusia kita menyadari adalah fakta yang tidak terelakkan bahwa setiap kita akan mengalami dan menghadapi kematian itu. Yang kita tidak ketahui adalah kapan waktu kita, di mana itu, dan bagaimana kita meninggalkan dunia ini. Dan pagi hari ini sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berbicara tentang kematian itu kepada kita. Bagaimanakah saudara melihat dan memahami kematian? Pernahkah saudara merindukan waktu ketika saudara akan meninggalkan dunia ini? Pernahkah saudara memikirkan waktu ketika saatnya saudara akan meninggalkan dan berpisah dengan orang-orang yang saudara kasihi? Keluarga, sahabat, meninggalkan harta, meninggalkan apa yang saudara miliki sekarang ini untuk kembali kepada Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Rasul Paulus sebagai orang yang percaya, dia memahami dan mengimani melihat kematian itu sebagai sebuah keuntungan. Dia mengatakan kepada jemaat Filipi dalam suratnya saat itu, dia mengatakan demikian. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan kematian adalah keuntungan. Perspektif tentang kehidupan dan kematian yang begitu clear baginya sebagai orang beriman. Itulah yang menuntun Rasul Paulus untuk tetap tangguh tabah di dalam menjalani hidup. Walaupun ada begitu banyak litani penderitaan, kesusahan, penyiksaan yang menjadi resiko dan konsekuensi yang dia alami dan tanggung sebagai seorang pekabaran Injil. Demi mengabarkan Injil Yesus Kristus, dia mampu setia walaupun ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kehidupan, ada dua hal yang kita
terima. Yang pertama adalah realita apa yang disebut dalam bahasa Yunani bios. Kehidupan fisik kita sebagai manusia yang akan berubah oleh proses waktu. Yang lahir itu akan menjadi muda, kemudian tua, yang kuat menjadi lemah, dan yang aktif menjadi pensiun misalnya. Proses di dalam waktu itu yang membuat kehidupan atau bios itu berakhir dengan kematian. Tetapi kehidupan zoe dalam bahasa Yunani adalah kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi kehidupan dalam persekutuan dengan Allah, itulah yang menjadikan kehidupan atau zoe itu tetap eksis. Walaupun bios, secara fisik kita telah kembali menjadi debu tanah seperti apa kita dibuat. Dan itu yang dikatakan pada hari ini kepada kita. Bahwa kehidupan kita yang fana yang digambarkan oleh Paulus di sini sebagai kemah yang setiap saat bisa dibongkar. Waktu kehidupan kita sangat singkat. Pemazmur mengatakan, waktu hidup kami adalah 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Tetapi dalam kemah yang Paulus katakan, selama hidup kita berada di dalam kemah, di dalam tubuh yang fana, yang setiap saat rentan untuk dibongkar. Tetapi pengharapan Paulus, kalaupun ini dibongkar, maka ada satu tempat kediaman yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Allah. Yang kekal, yang tidak akan binasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah pengharapan kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, Tuhan menuntun dan mengingatkan kita pagi hari ini tentang keberadaan kita yang tidak kekal di dunia ini. Karena itu, mari perbaiki, upgrade kembali orientasi kita untuk tidak fokus kepada yang dunia ini. Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan dan menanggalkan semua yang ada di dunia ini. Firman ini mengingatkan kita seperti yang dikatakan Paulus. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini adalah sebuah anugerah bagi kita. Hari di mana kita membawa dan membuat sebuah kehidupan untuk menyatakan dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan dan membawa berkat bagi kehidupan kita pribadi, kehidupan sesama, bahkan kehidupan untuk semesta ini. Setiap waktu kairos adalah waktu kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ketika setiap hari kita mampu menyenangkan Tuhan dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita serta alam ini. Karena dengan demikian, bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini, itu adalah persiapan kita untuk menjalani hidup yang kekal bersama Tuhan Allah di surga. Saya akan membacakan satu pujian kuno pada saat kematian. Pergilah dalam perjalananmu jiwa orang Kristen dalam nama
Tuhan Bapa yang menciptakanmu. Dalam nama Yesus Kristus yang menderita untukmu. Dalam nama Roh Kudus yang menguatkan kamu. Dalam persekutuan dengan orang-orang kudus yang diberkati. Dengan para malaikat dan malaikat agung dan dengan semua penghuni sorga. Semoga engkau beristirahat dalam damai dan kota Tuhan menjadi tempat tinggal abadimu. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang sungguh menyediakan kepada kami tidak hanya kehidupan di dunia ini, melainkan kehidupan kekal bersamamu. Anugerahkanlah bagi kami hikmat kebijaksanaan dan kesadaran akan selalu mengingat janjimu dan apa yang kau sediakan bagi kami masing-masing. Sehingga kami sungguh-sungguh menghargai dan berjuang untuk boleh menempati tempat yang kau sediakan bagi kami di sorga. Tolong kami ya Allah untuk menjalani hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri kami sendiri, dan juga mengasihi semesta. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap sedia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. GKPS TV.